Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 5 Jenderal Kopassus yang berprestasi di medan tempur, namun karirnya tidak terlalu mulus. Banyak Jenderal Kopassus yang berprestasi di medan tempur. Bahkan ada prestasi Jenderal Kopassus yang sampai mendunia. Namun sayangnya, karir militernya tidak sampai ke jenjang tertinggi di TNI. Mereka tidak pernah menjadi Panglima TNI, walaupun memiliki segudang prestasi di medan peperangan. Siapa sajakah Jenderal Kopassus yang berprestasi di medan tempur, namun karirnya tidak terlalu mulus tersebut? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Number 1. 1. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Tanggal 28 Maret 1981, Publik Indonesia digegerkan dengan peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Woyla. Pembajaknya adalah kelompok teroris Jamaah Imran. Mereka menyandra 57 penumpang di Bangkok, Thailand. Kelompok teroris ini lalu meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Dan juga mereka meminta 80 temannya yang dipenjara ikut dibebaskan. Jika pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutannya, pembajak mengancam akan meledakkan pesawat. Lalu pemerintah Indonesia menurunkan tim khusus dari Komando Pasukan Sandi Yuda yang kini bernama Kopassus. Operasi pembebasan ini dipimpin oleh Letkol Infantri Sintong Panjaitan. Hanya dalam waktu 3 menit, Letkol Infantri Sintong Panjaitan dan pasukannya berhasil melumpuhkan kelompok teroris tersebut. Berkat prestasi ini, Kopassus menjadi pasukan elit yang disegani oleh dunia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1963. Karir militernya dihabiskan di Korps Baret Merah. Di tahun 1985, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan pernah menjadi Danjen Kopassus. Perjalanan karirnya melesat dengan menjadi Pangdam Udayana. Sayang, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan harus dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Udayana. Penyebabnya adalah tragedi Santa Cruz di Timur Timur yang memakan korban jiwa. Sejak saat itu, karir Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan menjadi redup. Dia pun pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal. Number 2. 2. Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Abdullah Mahmud Hendro Priyono ST SHMH atau yang lebih dikenal dengan nama Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono merupakan lulusan Akabri di tahun 1967. Setelah lulus dari Akademi Militer, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang kini sudah berubah nama menjadi Kopassus. Sebagai prajurit Kopassus, Hendro Priyono banyak terjun di medan laga, mulai dari peperangan di Kalimantan, Timur Timur, hingga di Papua. Dari semua penugasannya tersebut, satu yang paling berkesan, yaitu saat Hendro Priyono memimpin tim halilintar memberantas gerakan komunis di Kalimantan. Gerakan komunis di Kalimantan dilakukan oleh pasukan gerilyawan rakyat Sarawak dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau PGRS Paraku. Pada saat itu, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono bertempur di hutan pedalaman Kalimantan menghadapi PGRS Paraku pimpinan Ahsan. Sedangkan di tahun 1973 sampai tahun 1974, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono dan pasukannya mencium keberadaan Ahsan dan anak buahnya di dalam hutan. Hendro dan pasukannya harus merayap sejauh 4,5 km di hutan untuk sampai ke markas musuh. Hanya dengan bermodal pisau komando, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono dan pasukannya menyerbu markas Ahsan di hutan Kalimantan.
sempat terjadi duel antara Hendro Priyono dengan Ahsan. Duel sengit tersebut dimenangi oleh Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Ahsan tewas di tangan AM Hendro Priyono. Sejak saat itu, nama Hendro Priyono melejit sebagai salah satu perwira Kopassus yang disegani. Kehebatan Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono di medan tempur tidak membuat karirnya menjadi cemerlang. Hendro Priyono tidak pernah menjadi seorang danjen Kopassus, apalagi Panglima TNI. Semasa Orde Baru, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono dianggap sebagai jenderal yang memiliki hubungan khusus dengan Megawati Soekarno Putri. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah Danrem 043 Garuda Hitam dan juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya. Hendro Priyono pensiun dengan bintang 3 di pundaknya. Setelah pensiun, Hendro Priyono beberapa kali menjadi menteri di era Gus Dur dan Megawati. Dan akhirnya, dia pun meraih bintang 4 sebagai jenderal kehormatan. Number 3. 3. Agung Gumelar. Jenderal TNI Honoris Purnawirawan Agung Gumelar MSc merupakan lulusan Akabri di tahun 1969. Jenderal TNI Honoris Purnawirawan Agung Gumelar banyak menghabiskan karirnya di Korps Baret Merah. Ia bahkan sempat menjadi orang nomor 1 di Kopassus. Agung Gumelar menjadi danjen Kopassus di tahun 1993 sampai 1994 dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sebagai prajurit Kopassus, Agung Gumelar ikut dalam beberapa operasi perang. Yang paling membekas di dirinya adalah saat ikut dalam operasi Seroja di Timur Timur. Saat itu, beliau berpangkat Letnan Kolonel. Agung Gumelar memimpin pasukan yang bernama Nanggala 55. Misinya ketika itu adalah mengurangi kekuatan musuh yang dalam hal ini adalah Pretelin. Agung Gumelar lebih memilih jalan persuasif dalam menjalankan misinya tersebut. Dan ini terbukti berhasil. Agung Gumelar meyakinkan pimpinan Pretelin saat itu, yakni Vincencio Pieras, untuk turun gunung dan bergabung dengan Indonesia. Sayangnya, karir Agung Gumelar tidak cemerlang. Agung Gumelar disebut sebagai jenderal yang tidak loyal terhadap Presiden Soeharto ketika Orde Baru berkuasa. Agung Gumelar bersimpati kepada Megawati dan Gus Dur yang juga merupakan musuh Orde Baru. Ketika menjadi danjen Kopassus, Agung Gumelar menyebut bahwa kalau Megawati, Gus Dur, dan kelompok petisi 50 adalah musuh, maka sesungguhnya kita kebanyakan musuh. Padahal kata Agung, beliau hanya mengutip falsafat Cina, yakni Sun Tzu yang berbunyi, 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Karena ucapan inilah, Agung Gumelar dicopot dari jabatannya sebagai danjen Kopassus. Agung Gumelar dijadikan Kasdam Bukit Barisan. Beliau merasa mutasi ini adalah sebagai bentuk hukuman. Tak lama kemudian, Agung Gumelar menjadi Pangdam Wirabuana Makassar dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Di akhir karirnya, Agung Gumelar menjadi Gubernur Lemhamnas dengan pangkat Letnan Jenderal. Dan pada akhirnya pula, Agung Gumelar berkesempatan untuk menerima Jenderal Bintang 4 sebagai Jenderal Kehormatan. Number 4. 4. Luhut Binsar Panjaitan. Jenderal TNI Honorarius Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA merupakan lulusan terbaik Akabri di tahun 1970. Sebagai peraih Adi Makayasa, Luhut Binsar Panjaitan memilih Korps Baret Merah sebagai jalan pengabdiannya. Ia langsung diutus ke medan tempur di Timur Timur dalam operasi Seroja. Pada saat itu, Luhut Binsar Panjaitan ikut dalam pertempuran merebut kembali kota Dili dari tangan pemberontak Pretelin. Luhut Binsar Panjaitan juga merupakan perwira yang pintar. Beliau sering mengikuti pelatihan militer di luar negeri. Beliau 11 kali menempuh pendidikan militer di Royal Army Special Air Service atau SAS sebagai pasukan khusus Inggris. Ia juga pernah menjalani pendidikan di US Army Special Force Amerika Serikat dan di Polisi Khusus Jerman Barat atau GSG 9.
Setelah menjalani pelatihan di Jerman Barat, beliau dipercaya sebagai pemimpin pertama Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau Den 81 Gultor. Den 81 Gultor adalah tim khusus Kopassus yang bertugas dalam penanggulangan teror. Luhut Binsar Panjaitan ketika itu berpangkat mayor ketika ditunjuk sebagai komandan dan Prabowo Subianto sebagai wakil. Sayangnya, karir militer Luhut Binsar Panjaitan tidak cemerlang. Dia tidak pernah mendapat jabatan-jabatan strategis di militer. Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah menjadi Danjen Kopassus, Pangdam atau Kasdam. Dia hanya sekali menjadi Danrem Madiun di tahun 1995. Saat itu, ia terpilih sebagai Danrem terbaik se-Indonesia. Mandeknya karir militer Luhut karena ada isu bahwa Luhut ingin mengkudeta Presiden Soeharto. Ia pun mengakhiri karir ketentaraannya dengan pangkat Letnan Jenderal. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Jenderal Bintang 4 karena mendapatkan pangkat sebagai Jenderal Kehormatan. Number 5. 5. Prabowo Subianto. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lulus dari Akademi Militer di tahun 1974. Prabowo Subianto juga banyak menghabiskan karir militernya di Kopassus. Prabowo saat itu adalah perwira muda dengan karir yang cemerlang. Prabowo bisa naik pangkat 3 kali hanya dalam waktu 1,5 tahun. Banyak yang iri dengan karir Prabowo. Cemerlangnya karir Prabowo ini dikaitkan dengan statusnya ketika itu sebagai mantu Presiden Soeharto. Sebagai prajurit tempur, Prabowo pernah ditugaskan di Timor Timur. Disinilah Prabowo berkenalan dengan Hercules. Hercules adalah preman yang terkenal di DKI Jakarta sampai saat ini. Di Timor Timur, Prabowo dikabarkan pernah menembak mati pimpinan gerilyawan Fretilin Nikoalu Lobatu. Aksi heroik Prabowo yang paling diingat adalah saat ia menjabat sebagai Danjen Kopassus di tahun 1996. Pada saat itu, terjadi penyanderaan tim peneliti ekspedisi Lawrence di Papua. Prabowo turun langsung memimpin pembebasan sandera. Prabowo dan pasukannya menyerbu markas OPM yang menyembunyikan 11 sandera yang terdiri dari beberapa warga negara asing. 2 orang sandera tewas dalam aksi penyerbuan ini. Nama Prabowo pun makin melambung setelahnya. Namun, seiring kejatuhan Presiden Soeharto, akhirnya karirnya meredup. Prabowo bahkan dituding terlibat dalam penculikan beberapa aktivis Reformi 98. Prabowo akhirnya disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira dan sebagai putusannya, Prabowo Subianto akhirnya dipecat sebagai prajurit TNI. Ketika itu, Prabowo Subianto sudah berpangkat Letnan Jenderal. Itulah kisah 5 Jenderal Kopassus yang berprestasi di medan tempur, tapi tidak bagi karirnya di militer. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.